balik tembok besar yang membentang ribuan kilometer, dan di bawah langit merah negeri Tiongkok yang kerap dibalut legenda, ada satu jejak sejarah yang sering terlewat dari halaman buku. Jejak umat Islam. Ia bukan datang dengan pedang, ia datang lewat pelabuhan dan jalur pasir, lewat salam yang tenang, dan perdagangan yang jujur. Ia bukan benturan budaya, melainkan aliran peradaban. Sekitar tahun 651 Masehi, hanya 2 dekade setelah wafatnya Nabi Muhammad, sebuah utusan dari Madinah tiba di istana Kaisar Gaozong, penguasa dinasti Tang. Dalam tradisi Islam, pemimpin utusan itu dikenal sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang juga ikut perang Qadisiyah. Ia tak membawa bala tentara, ia hanya membawa surat, salam, dan Islam. Sumber klasik Muslim menyebut, sang kaisar menghormati mereka dan mengizinkan komunitas itu membangun masjid di pelabuhan Guangzhou. Masjid itu disebut Masjid Huaisheng, yang berarti mengenang Nabi. Sampai kini, masjid itu masih berdiri, menjadi salah satu masjid tertua di dunia yang masih aktif. Namun kisah Islam di Cina tidak berhenti di pelabuhan. Ia menyusuri jalur sutra, menyelinap di antara kafilah dan karavan. Dari pelabuhan Zaiton, Guangzhou, ke Chang'an, Xi'an, dari padang pasir Xinjiang hingga lembah Yunnan, Islam menyebar pelan-pelan, menyatu dengan arus zaman, menjalin simpul damai dengan budaya Han, Tibet, dan Monggol. Para pedagang Muslim datang dari Persia, dari Hijaz, dari Samarkand, dari India. Mereka menapaki rute ribuan kilometer, bukan hanya demi rempah atau sutra, tapi juga demi satu kalimat, La ilaha illallah. Mereka menikahi penduduk lokal, membangun komunitas, dan menyebarkan agama lewat perilaku, bukan kekuasaan. Mereka tak membangun dinasti, tapi mereka menanam akhlak. Dari proses inilah lahir komunitas Muslim lokal, yang kini dikenal sebagai Hui, sebuah etnis minoritas yang unik. Wajah mereka Cina, bahasa mereka Mandarin, budaya mereka Konfusian, tapi iman mereka Islam. Masjid-masjid dibangun bukan dengan gaya Timur Tengah, tapi dengan arsitektur Tiongkok. Atapnya melengkung, dindingnya berukir naga, pintunya merah, namun di dalamnya terdengar bacaan Al-Quran dan azan 5 waktu. Itulah seni Islam dalam rupa Tiongkok. Bukan benturan, tapi pelukan budaya. Di kota Xi'an, berdiri Masjid Agung Xi'an dibangun pada abad ke-8 dan diperluas pada masa dinasti Ming. Masjid ini tampak seperti kuil dari luar, namun di dalamnya ada ruang wudhu, mimbar khutbah, dan tempat sholat yang menghadap kiblat. Di tempat lain, di dataran tinggi Yunnan, muncul tokoh penting dari Asia Tengah yang membawa angin perubahan besar bagi Islam di Cina. Sayyid Ajal Syams al-Din Omar, seorang Muslim keturunan Nabi Muhammad dari Bukhara. Ia ditunjuk oleh dinasti Yuan sebagai gubernur. Di bawah kepemimpinannya, ia membangun masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan sistem administrasi modern berbasis keadilan Islam. Pada masa inilah, umat Islam tidak hanya hidup, tetapi juga berkontribusi. Pada puncak kekuasaan dinasti Yuan, Kekaisaran Monggol yang dibangun oleh Kublai Khan, Islam mendapat tempat terhormat. Monggol yang terkenal toleran terhadap berbagai agama, membuka pintu bagi para ilmuwan dan pejabat Muslim dari Persia, Asia Tengah, dan Transoksiana. Ilmuwan Muslim seperti Jamaluddin memperkenalkan instrumen astronomi ke istana kekaisaran. Mereka membantu membangun observatorium, memperbarui kalender, dan menjadikan ilmu falak Islam sebagai bagian penting dari penghitungan waktu kerajaan. Dinasti Yuan bahkan membentuk lembaga bernama Biro Astronomi Islam. Di bidang pemerintahan, banyak Muslim diberi kekuasaan. Salah satunya Sayyid Ajal membangun sistem pajak, sekolah Islam, dan infrastruktur publik di Yunan. Ia mengintegrasikan nilai Islam dengan nilai-nilai lokal. Ia mendirikan lembaga pendidikan yang mengajarkan tauhid dan konfusianisme sekaligus. Warisan ini masih hidup di kalangan Muslim Yunan hingga kini. Namun di masa dinasti Ming, angin mulai berubah.
Meskipun masih ada tokoh muslim penting seperti Laksamana Zheng He, kebijakan negara perlahan condong pada penyeragaman budaya Han. Islam tidak dilarang, tetapi ditekan secara halus melalui asimilasi budaya. Zheng He, seorang kasim muslim dari suku Hui, adalah lambang dari kekuatan dan kemegahan Islam di masa Ming. Ia memimpin 7 ekspedisi maritim dari Cina ke Asia Tenggara, India, hingga Afrika Timur. Kapalnya disebut-sebut lebih besar dari kapal Columbus. Ia membawa hadiah, bukan senjata. Ia membawa perdamaian, bukan penjajahan. Dan ia tetap muslim, berdoa di atas kapal, menunaikan sholat, bahkan membangun masjid di tempat-tempat yang disinggahinya. Namun setelah wafatnya Zheng He, ekspedisi laut dihentikan. Cina mengunci diri, dan umat Islam mulai kembali terpinggirkan. Pada masa dinasti Qing, penindasan menjadi nyata. Kebijakan kekaisaran curiga terhadap minoritas, apalagi yang punya jaringan luar negeri seperti Muslim. Timbullah perlawanan. Di selatan, di Yunan, pemberontakan pantai, 1856 sampai 1873 meletus. Dipimpin oleh Du Wengxiu, seorang Muslim Hui, pemberontakan ini mendirikan negara Islam ini bernama Kerajaan Pantai. Mereka punya mata uang sendiri, administrasi syariah, dan hubungan dagang ke luar negeri. Namun akhirnya, Qing menumpasnya dengan kekuatan brutal. Ratusan ribu Muslim dibantai. Jejak mereka dikubur dalam senyap. Di barat laut, terjadi pemberontakan Dungan. 1862 sampai 1877. Muslim Hui di Gansu dan Shaanxi melawan diskriminasi dan kebijakan pajak kejam. Namun hasilnya tragis. Kampung-kampung Muslim di bumi hanguskan dan sebagian Hui melarikan diri ke Asia Tengah. Anak cucu mereka kini dikenal sebagai etnis Dungan di Kirgistan dan Kazakhstan. Di tengah api pemberontakan itu, Islam bertahan dalam diam. Masjid-masjid diperkecil, khutbah harus diawasi. Namun di balik rumah-rumah tertutup, umat Islam masih menghafal Al-Quran, mengajarkan wudhu pada anak-anak mereka, dan menjaga identitas yang nyaris punah. Waktu berjalan dan peradaban berputar. Ketika dinasti runtuh satu persatu, umat Islam tetap tinggal, tak pernah pergi dari Cina. Mereka bukan pengembara, bukan penakluk, bukan penumpang sejarah. Mereka bagian dari tanah ini. Namun zaman modern membawa tantangan yang lebih licik dari sekadar perang, ideologi. Pada tahun 1949, ketika Partai Komunis Cina mengambil alih kekuasaan, mereka menjanjikan kesetaraan. Agama-agama minoritas dijanjikan kebebasan. Masjid-masjid dibuka, sekolah-sekolah Islam kembali hidup. Namun janji hanya tinggal kata, karena sejarah segera menunjukkan arah sebaliknya. Di tahun-tahun awal, umat Islam masih bisa bernafas. Bahkan pemimpin Muslim Hui, seperti Burhan Shahidi, sempat menjadi gubernur Xinjiang dan tokoh politik. Tapi ketika revolusi semakin dalam, agama menjadi sesuatu yang dianggap kuno, bahkan berbahaya. Puncaknya adalah revolusi kebudayaan 1966 sampai 1976. Ini adalah masa kelam bukan hanya bagi umat Islam, tapi semua orang beragama di Cina. Masjid-masjid ditutup paksa. Al-Quran dibakar. Ulama dipermalukan di depan umum. Generasi tua dipaksa menyangkal imannya. Generasi muda dipaksa melupakan akar. Namun di balik tirai rumah yang terkunci rapat, Islam tetap hidup. Seperti bara dalam abu, ia tidak mati. Ketika Mao Zedong wafat dan Cina mulai membuka diri di bawah Deng Xiaoping, ada angin baru. Tahun 1980-an disebut sebagai masa kebangkitan minoritas. Masjid kembali dibuka, sekolah Islam kembali mengajar, dan umat Islam pun mulai menemukan ruang untuk hidup lagi. Tapi tidak semua umat Islam merasakan kelonggaran itu dengan cara yang sama. Kaum Hui, yang secara budaya lebih menyatu dengan mayoritas Han, lebih mudah diterima. Mereka bisa berdagang, sekolah, bahkan masuk partai politik, asal tak bicara politik Islam.
Mereka hidup dalam simbiosis aneh, beriman dalam diam, bernegara dalam strategi. Di kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai, restoran halal Hui menjamur. Tapi azan tak pernah terdengar di luar tembok. Sementara di barat jauh, di tanah gurun dan pegunungan yang disebut Xinjiang, cerita berjalan lain. Di sini hidup umat Islam dari suku Uighur, yang tak hanya Muslim, tapi juga Turkik, berbahasa sendiri, berbudaya sendiri, dan merasa mereka bukan bagian dari Cina. Ini membuat pemerintah curiga. Apalagi setelah kerusuhan meletus, seperti di Urumqi tahun 2009, Beijing menetapkan langkah yang drastis. Pengawasan, detensi, dan pembatasan keagamaan. Sejak akhir 2016, dunia dikejutkan oleh laporan bahwa lebih dari 1 juta Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp reedukasi. Pemerintah menyebutnya pelatihan vokasional, tapi saksi mata, dokumen bocor, dan foto satelit berbicara lain. Masjid-masjid dihancurkan atau diubah fungsi. Wudhu dan sholat diawasi. Nama anak-anak tak boleh memakai nama Islami seperti Muhammad atau Fatimah. Perempuan berjilbab dianggap radikal. Pria berjenggot diawasi ketat. Dan Ramadan dilarang dijalankan secara publik. Kamera dipasang di setiap pintu, buku doa disita, bahkan aplikasi Quran bisa menjadi alasan seseorang menghilang. Namun di tengah pengawasan, umat Islam di Xinjiang tetap memegang apa yang tersisa. Di sela-sela pekerjaan, mereka masih berzikir. Dalam senyap, masih ada anak yang belajar surat pendek dari neneknya. Di padang rumput yang sunyi, masih ada yang menengadah tangan saat azan tak terdengar lagi. Sementara itu, di provinsi-provinsi tengah, masjid-masjid Hui mulai dimodifikasi. Kubah dihapus, kaligrafi Arab ditutup, bahkan pelang bertuliskan masjid diganti menjadi pusat kebudayaan etnis. Semua bagian Islam yang tampak asing bagi narasi nasional sedang disesuaikan. Inilah apa yang disebut sinifikasi agama. Agama harus mengikuti budaya Cina, bukan sebaliknya. Jika masjid adalah tubuh Islam di Cina, maka ilmu adalah napasnya. Meski tekanan datang dari segala arah, dari politik, budaya, bahkan bahasa, umat Islam di Cina tidak hanya bertahan, tapi juga berpikir. Dalam rumah-rumah kecil di desa Hui, dan di balik lorong masjid-masjid tua di Yunnan dan Gansu, ada yang disebut Jingtang Jiaoyu. Inilah sistem pendidikan Islam tradisional yang dikembangkan oleh Muslim Cina selama ratusan tahun. Metode ini sederhana namun mendalam. Anak-anak mulai dari huruf Arab dasar, lalu naik ke bacaan Al-Quran, doa-doa, hingga kitab-kitab klasik seperti Sulam Al-Taufiq, Ajurumiyah, dan tafsir ringkas. Uniknya, semua diajarkan dalam bahasa Arab dengan logat Cina. Bahkan kadang diterjemahkan ke dalam bahasa Hanzi dengan pengucapan lokal. Santri menghafal Al-Quran bukan di pesantren megah, tapi di ruangan kayu beralas tikar. Gurunya bukan orang bersorban tinggi, tapi lelaki tua yang mengajar dengan sabar. Satu ayat demi satu ayat, satu makna demi satu makna. Beberapa dari mereka menulis buku. Mereka tidak hanya mengajarkan Islam sebagai dogma, tapi sebagai dialog. Sebagai pemahaman yang tumbuh dalam kerangka budaya Cina. Disinilah muncul tokoh-tokoh besar Muslim Hui yang karyanya nyaris tak dikenal dunia luar. Wang Daiyu, abad ke-17, salah satu cendekiawan Islam pertama yang menulis buku-buku tauhid dalam bahasa Tionghoa klasik. Ia menulis Zhengjiao Zhenkuan, yang berarti penjelasan sejati tentang agama yang benar. Ia mencoba menjelaskan bahwa Islam dan ajaran Konfusius tidak bertentangan, bahwa keduanya sama-sama mengajarkan ketundukan kepada Tuhan dan kebajikan dalam hidup. Lalu ada Liu Ji, ulama besar dari Nanjing. Ia menulis Tianfang Xingli atau Filsafat dari Tanah Suci, sebuah karya monumental yang menggabungkan kosmologi Islam, tasawuf,
bar, dan tempat wudhu. Salah satu contoh terbaik adalah Masjid Niuji di Beijing, dibangun pada tahun 996 M, ketika dinasti Liao masih berkuasa. Dari luar, ia tampak seperti bangunan klasik Cina, lengkap dengan gerbang merah dan tulisan Hanzi di atas pintu. Tapi jika kamu masuk ke dalamnya, kamu akan mendengar bacaan Al-Quran, melihat tulisan kaligrafi Arab, dan merasakan suasana damai yang khas masjid. Di Quanzhou, Masjid Qingjing yang berdiri sejak abad ke-10 justru bergaya Timur Tengah karena dibangun oleh pedagang Arab. Arsitekturnya menyerupai masjid-masjid Abbasiyah lengkap dengan batu-batu besar dan lengkungan. Di Kashgar, Masjid Itkah berdiri megah sebagai pusat spiritual Muslim Uighur, dengan halaman luas dan menara kuning ikonik, sebuah simbol perlawanan dan kebanggaan.